Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi di Sabrem Detector. Keputusan Indonesia untuk melakukan embargo total terhadap kapal-kapal komersil dari Israel rupanya membawa dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Seperti kita ketahui, Israel ini adalah sekutu kunci dari berbagai negara-negara kuat di dunia, termasuk kawasan Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Dua kawasan ini rupanya juga adalah mitra terbesar Indonesia. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat dan Uni Eropa pernah menjadi mitra terbesar kedua dan juga ketiga bagi Indonesia. Tapi rupanya hubungan buruk antara Indonesia dengan Uni Eropa dan juga Amerika rupanya telah memperlambat neraca perdagangan antara kedua atau ketiga bangsa ini. Seperti kita ketahui teman-teman, saat ini memang mitra dagang terbesar Indonesia adalah Tiongkok, disusul oleh Jepang, Singapura, dan selanjutnya Amerika Serikat dan juga India. Nah, teman-teman, apa yang akan terjadi setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan statement yang ini? Solusi dua negara. Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Dan saya juga mengutuk keras serangan terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka. Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, dan beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu. Setelah pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memberikan pernyataan yang cukup provokatif ini, rupanya Israel pun mulai merespon apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan melakukan hal yang sama. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, rupanya Indonesia ini diam-diam punya hubungan kerjasama yang cukup erat dengan Israel. Ini terjadi di tahun 19-an di mana Indonesia mulai melakukan kontak perdagangan pertama dengan Israel, khususnya untuk sejumlah teknologi-teknologi militer. Ya, ini memang tidak terlalu diekspos oleh berbagai media-media nasional dan juga internasional dikarenakan kedua negara ini memang tidak mempunyai hubungan diplomatis secara resmi. Tapi untuk hubungan perdagangan sehingga sampai saat ini Indonesia dan Israel juga terus melakukan kontak perdagangan. Dan pernyataan atau kebijakan Indonesia yang melarang kapal-kapal Israel untuk berlabuh di Indonesia otomatis akan memutus seluruh kontrak-kontrak perdagangan antara Indonesia dan juga Israel. Dampak buruknya, dampak negatifnya terhadap ekonomi Indonesia? Kita bisa melihat teman-teman di sini Indonesia adalah salah satu negara besar yang sayangnya sampai saat ini masih bergantung dengan alutsista dengan bantuan-bantuan teknologi dari berbagai negara-negara Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Mungkin hampir 75% lebih alutsista tercanggih saat ini masih menggunakan teknologi dari Amerika Serikat, dari Prancis dan berbagai negara-negara lain. Dan sayangnya sampai saat ini kita pun masih terhalang untuk bisa bekerjasama dengan Rusia dikarenakan berbagai ancaman-ancaman sanksi berat yang bisa saja diberikan terhadap Indonesia. Nah, dengan pernyataan yang ini, pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mengembargo perdagangannya dengan Israel juga bisa memicu beberapa hal. Salah satunya yang paling buruk adalah embargo balik dari para sekutu Israel terhadap Indonesia. Gak bisa terbayangkan jika Indonesia tiba-tiba diembargo oleh Amerika Serikat, diembargo oleh Uni Eropa, dan juga berbagai sekutu-sekutunya itu Jepang juga dan Singapura adalah sekutu Amerika Serikat. Dan hal ini pernah terjadi dikala Iran nekat untuk terus menjalankan program nuklirnya, dan waktu itu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya langsung melakukan embargo total terhadap Iran. Nah, apa yang terjadi? Apakah Indonesia bisa mampu menghadapi embargo total dari Amerika Serikat ini? Tentu kita pun agak pesimis. Kalau misalnya kita melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang
Indonesia memang diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Tapi itu di 2040 atau 2045. Berbeda kondisinya di 2024 atau 2025, di mana saat ini memang kita masih kesulitan ekonomi pasca pandemi dengan nilai hutang hutang luar negeri kita yang mungkin akan mencapai 10.000 triliun dalam beberapa waktu yang dekat ini. Ditambah kita juga di sini sangat memerlukan investor besar-besaran untuk menjalankan program IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi hubungan Indonesia dengan Israel jelek, hubungan Indonesia dengan Israel merenggang, itu juga akan membawa dampak ekonomi. Nah, di sini kita bukan berarti kita ingin pro terhadap Israel, tapi di sini di video ini kita ingin melihat dampak ekonomi yang terjadi jika Indonesia langsung head to head berhadapan dengan Israel dan jika kita terlibat perang dagang dengan Israel. Ya, ini hanya sebatas prediksi teman-teman semua, dan juga belum tentu juga Amerika Serikat dan Uni Eropa akan melakukan embargo total seperti yang Amerika lakukan terhadap Iran atau juga Korea Utara. Tapi yang jelas saat ini hubungan Indonesia dengan Uni Eropa khususnya memang tidak baik-baik saja. Di mana Uni Eropa memang saat ini tengah melakukan embargo untuk beberapa komoditas-komoditas kunci dari Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit dan berbagai hasil olahan perkebunan-perkebunan yang mereka anggap menyumbang deforestasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Jadi Uni Eropa yang memang sudah tidak suka dengan kemajuan Indonesia dan mempunyai peluang untuk menaikkan atau memperluas embargonya akibat keputusan atau kebijakan Indonesia yang melakukan embargo terhadap Israel, tentu ini akan menjadi jalan yang mulus bagi Uni Eropa untuk menghalangi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Lalu kita melihat di Amerika sendiri juga rupanya telah memperhatikan kemajuan Indonesia khususnya di bidang EV baterai, di mana Indonesia ini menjumbang hampir 90% 90% nikel dari baterai listrik buatan Tiongkok. Jadi Tiongkok ini memang mengambil nikelnya itu dari Indonesia, kebanyakan dari Indonesia, dan ternyata saat diekspor ke luar negeri khususnya ke Amerika Serikat dan Uni Eropa ini terganjal ya. Jadi Amerika Serikat di artikel yang ini ya teman-teman melarang atau tidak memberikan subsidi energi bersih terhadap nikel, terhadap baterai mobil listrik terhadap baterai kendaraan listrik yang mengandung nikel dari Indonesia, dengan alasan industri nikel Indonesia ini didominasi oleh perusahaan China. Ya, ini memang terkesan cukup konyol, tapi ini buktinya teman-teman semua. Ya, Indonesia sekali lagi teman-teman memang adalah negara besar, tapi sayangnya kita masih tergantung. Kita masih bergantung dengan Amerika Serikat, dengan Uni Eropa, dengan negara-negara barat. Jadi akan sangat sulit buat Indonesia jika nanti diberlakukan embargo ya. Karena kita ini adalah negara non-blok yang secara tidak langsung tidak mempunyai sekutu ya. Tak mempunyai sekutu resmi. Berbeda dengan Iran, berbeda dengan Korea Utara yang punya sekutu, walaupun misalnya oleh barat di cut off ya, diputus logistiknya, tapi mereka masih punya Rusia, punya Tiongkok. Nah, kita di sini tidak memiliki akses sebesar itu terhadap bantuan-bantuan dari Tiongkok, dari Rusia, karena kita ini adalah negara non-blok. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Ini kembali lagi, ini baru prediksi, belum tentu 100% benar. Tapi kalau kita melihat ini, kalau kita terus melakukan hal yang seperti ini, kita memancing kemarahan Uni Eropa, kita memancing kemarahan Amerika Serikat dengan mengembargo Israel, ya bisa saja terjadi. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Kita tentu bakal lanjut di video selanjutnya. Karena itu jangan lewatkan update menarik lainnya dari Supreme Detector dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.